fokus dalam beribadah, karena itulah tujuan penciptaan. Jadi sangat aneh jika seorang mengaku Islam lalu meninggalkan ibadah kepada Allah. Aneh. Ya, lalu kepada siapa dia beribadah? Pasti kalau meninggalkan ibadah kepada Allah, pasti beribadah kepada syaitan, taghut, la'natullah. Ya. Begitu. Ibadah yang telah kita kerjakan di Ramadan berupa siam, saum Ramadan, iqamus shalah fi lail, yaitu salat tarawih, dan ibadah di bulan haji. Ada yang pergi haji umrah, ada yang pergi haji, ada yang kurban, ada yang saum Arafah yang menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setelahnya. Dan masuklah kita kepada bulan Muharram, di mana seorang salaf, ya, Abu Uthman An-Naddi mengatakan, ya, biografinya dalam Tahdzibut Tahdzib, adalah para salaf mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang pertama yang utama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi per tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Ayub, duduk yang baik. Ibrahim, duduk yang baik. Ngadep ke Abah sini. Jangan main, ya. 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, ini masuk dari 3 besar bulan-bulan yang Allah telah pilih. Begitu. Itu dalam satu kitab. Jadi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya di bulan Dzulhijjah ada yang berpuasa dari awal sampai 10. Dan di bulan Muharram juga ada, ya, amalan seperti itu. Ada yang bahkan seluruh bulan, 1 bulan penuh. Ada yang 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi dia mulai puasa itu tanggal 1, tanggal 2 seterusnya. Ada yang nanti pas Asyura. Baik, kita langsung saja puasa tanggal 10 Muharram, yang kemungkinan jatuhnya tanggal 19, ya. Ya, hari Jumat. Hari Jumat tanggal 20 apa? 19? Ya, nanti tanggal 19 itu. Hari Jumat insyaallah, Yaumul Jumu'ah. 10 Muharram. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffara sanatal lati qablahu. Dan puasa di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, aku berharap Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim 1162 atau 2000 dan 2746. Puasa 1 hari, tapi manfaatnya atau pahalanya menghapuskan dosa kita. Kalau kita menghitung dosa kita dari 1 Muharram yang lalu, ya, Muharram tahun lalu, sampai 1, ya, sampai terakhir bulan Dzulhijjah 29 atau 30, dihitung satu-satu lalu diingat-ingat dan dicatat. Misalkan orang ini rajin mencatat dosanya dari tanggal 1 Muharram yang lalu, dicatat terus, sudah berapa buku, ya, tebal mungkin, ya, catatan itu tebal sekali, ya. Setiap orang berbeda-beda, ya, mungkin lembarannya ada yang penuh dengan dosa-dosa besar kemungkinan, ada yang dosa-dosa kecil. Dan setelah, kalau berupa catatan dan catatan itu diserahkan, ya, ke hakim, ya, lalu dibakar, pasti bahagia, ya. Penggambaran seperti itu. Tidak dihukumi satu-satu. Lembaran pertama ini kamu hukumnya ini, ya. Ini kamu hukumnya. Coba bayangkan.
Coba kita bayangkan dosa kita, nggak usah mikirin dosa orang lain. Ya, dosa kita hitung ibda binafsik. Ya, hasibu anfusakum, hisab dirimu qabla an tuhassabu, sebelum kau dihisab nanti, maka kita hisab. Pasti halaman itu penuh dengan tulisan tinta merah, istilahnya rapot merah. Tapi tiba-tiba hakim menyatakan kamu bebas semua, pasti kita bahagia. Nah begitulah gambaran dosa-dosa kita 1 tahun. Kita berharap dengan saum kita nanti Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Memang dijelaskan oleh ulama ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa al-kabair perlu taubat. Zina, riba, membunuh dan lain-lain itu perlu taubat. Tidak cukup puasa ini menghapuskan, ya. Begitu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yaumu Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah." Dahulu hari Asyura orang-orang Quraisy mempuasainya atau berpuasa, ya, di masa jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah biasa berpuasa. Apa sih jahiliyah? Sudah pahamkah kita orang jahiliyah ini? Apakah beda dengan Yahudi, Nasrani dan orang Persia, Majusi? Beda. Mereka beda. Orang jahiliyah zaman Nabi, orang yang masih beragama Ibrahim. Maka mereka nggak kenal Yahudi, agama Yahudi. Mereka nggak menganggap Uzair ibnullah. Dan mereka juga bukan Nasrani. Karena mereka tidak menganggap Isa alaihissalam ibnullah. Mereka tidak punya Bible atau Alkitab, ya, Taurat dan Injil. Mereka mempunyai agama Ibrahim, agama yang hanif, tetapi sudah dirusak sama nenek moyang mereka sendiri. Jadi mereka kenal Rabb, ya, sebagaimana Abdul Muttalib Syaibah, kakeknya Nabi itu namanya Abdul Muttalib. Syaibah orang yang beruban, masih muda dia beruban, lahir langsung ada ubannya. Syaibah itu namanya. Dia mengenal Allah. Ya, orang Quraisy ini mengenal Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah memberi rezeki. Ya, ayat-ayat seperti itu. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau tanya wahai Muhammad kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Mereka akan berkata Allah. Ya. Tapi mereka syirik, menyembah Allah, menyembah Allata, menyembah Allah, minta tolong sama Uzza. Uzza itu aziz. Allata itu orang yang rajin memberi makan dan lain-lain. Ya, begitu. Nah, ini puasa juga begitu. Zaman jahiliyah orang Quraisy jahiliyah puasa Asyura. Pada zaman Rasulullah diutus, ya, pada zaman sahabat, mereka nggak kenal Ramadan kecuali puasa Asyura ini wajib bagi mereka. Sebagaimana hadis Aisyah, karena yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fi jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima Madinah samahu wa amaru bisyami falamma farida Ramadhanu taraka yauma Asyura faman syaa samah wa man syaa tarkahu. Ya, ketika beliau pindah ke Madinah, beliau mempuasainya, artinya berpuasa Asyura dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Jadi wajib waktu itu 10 Muharram itu wajib karena belum ada Ramadan. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa Asyura. Barang siapa yang ingin maka silakan berpuasa. Barang siapa yang tidak ingin maka silakan meninggalkannya. Jadi sifatnya sunnah. Dari di sini hukumnya sunnah. Tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hadis riwayat Bukhari 2002. Dan sayang kalau tidak dikerjakan. Bayangkan puasa 1 hari mungkin menderita, mungkin ya panas, tapi setelah itu diampunkan dosa-dosanya. Ya, nikmatnya tuh, ya, Allah sangat sayang kepada hambanya.
Inilah ibadah yang paling menonjol di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Tetapi ini namanya bulan Muharram, bulan yang diharamkan kita, seluruh bulan haram kita bermaksiat. Tapi lebih-lebih di bulan ini, seperti bulan Ramadan, Zulhijjah 10 hari, 10 awal itu hendaklah kita bertakwa pada Allah. Termasuk bulan ini hendaklah kita bertakwa pada Allah. Nanti akan dijelaskan itu. Apalagi diiringin ibadah, ya. Sudah tidak maksiat yang kecil pun ditinggalkan, apalagi yang besar, ya. Apalagi ditambah ibadah yang sesuai dengan bulannya. Begitu. Dan dijelaskan Rasulullah hanya berpuasa pada 10, yaitu Asyura-nya saja. Rasulullah SAW wafat pada tahun tersebut. Setelah itu, ya, Rasulullah dikasih tahu dalam suatu hadis yang kita bacakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, ketika Rasulullah SAW ketika berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan manusia untuk berpuasa, para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah SAW pun berkata, apabila tahun depan insya Allah kita akan berpuasa dengan tanggal 9 Muharram. Ya, belum sampai tahun depan tersebut datang, ya, belum datang bulan tersebut Rasulullah wafat. Jadi Rasul berazam puasa yang baik, yang ngikut sunnah adalah 9-10. Karena apa? Karena orang Yahudi puasa Asyura juga. Dalam rangka apa? Dalam rangka tidak tasabbuh. Begitu telitinya Islam. Ya. Rasul dapat informasi dari para sahabatnya. Karena di Madinah banyak kaum Yahudi. Mereka berpuasa di Asyura. Yang jahiliyah juga, orang Yahudi juga. Di sini ada indikasi bahwa ini puasa yang dikerjakan oleh beberapa kaum. Ya, satu jahiliyah, puasa, kaum Yahudi puasa, ya. Dan Nabi juga memerintahkan sebelum datang Ramadan. Begitu. Tapi karena harinya bersamaan dengan kaum Yahudi berpuasa, Nabi menyelisihinya dengan puasa 9 dan 10. Ini yang sunnah, 9 dan 10, dua hari, gitu ya. Itu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaqulu hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyami, qalu ya Rasulullah innahu yauma tu'azzamuhul yahud wan nasara. Bahkan di sini ada Yahudi dan Nasara. Jadi komplit. Yang Yahudi berpuasa pada hari itu, Nasara juga, ya. Begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana 'amul muqbil insyaallah samnal yauma tasi'ah. Yang 9 itu tasi'ah. Ya, tasi'ah Asyura. Ya, 9 10. Tapi Rasulullah tidak sempat mengerjakannya, tapi jadi sunnah. Ini sunnah yang Rasulullah belum sempat kerjakan. Ya, tapi dengan qaul itu menjadi sunnah. Qaul bahkan kadangkala lebih kuat. Ya. Sunnah qauli lebih kuat daripada fi'li. Begitu dalam hukum istinbat hadis begitu. Hukum-hukum yang keluar dari ucapan Rasulullah lebih kuat daripada perbuatan. Gitu. Dan Rasulullah tidak berpuasa. Para sahabat setelah itu berpuasa 90 sampai kita sekarang ini. Hendaklah berpuasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Hadis riwayat Muslim 1134 2666. Memang judul kita adalah ibadah di bulan Muharram, tapi ya, ibadah-ibadah lainnya seperti biasa, nggak ada perubahan, nggak ada salat tarawih, ya di bulan Muharram nggak ada acara-acara tertentu, ya kita biasa sholat seperti biasa, giatkan yang wajibnya jangan ditinggal di masjid, kalau bisa perbaiki rutin, kecuali benar-benar
ada uzur syar'i, ya, qobliyah ba'diyahnya. Puasa yang biasa puasa sunnah perbanyak, karena memang ada kaul di mana puasa sebulan penuh pun boleh, ya, di bulan Muharram, atau 10 awal, dari 1 terus puasa sampai 10 mulai masuk puasa sunnah. Bahkan hadis Ibnu Abbas berikut, sumu yauma asura wa khalifu fihil yahud, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya 1 hari. Jadi ada yang mengambil kaul ini, kaul Ibnu Abbas, puasa Asyura puasa 10, 9, 10, 11. Tapi ya di sini ada pembahasan, yaitu hadis riwayat Ahmad nomor 2153, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, ya, 8189, dan yang lainnya. Syekh Suhaib dan Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini lemah. Jadi yang 9, 10, 11, yang 11-nya lemah. Mengiringi, misalkan dia nggak sempat 9, ya, dia mengiringi 10, 11 untuk menyelisih Yahudi, ini lemah. Yang kuat ada 9, 10. Kalau misalkan 9-nya sakit, ya 10 saja. Tapi nanti ada pembahasan ulama, ya, dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili. Di sini jelaskan puasa itu yang bagus adalah 9, 10. Yang kedua adalah berpuasa 10 saja, ya. Syekh Bin Baz menyatakan jika orang mau berpuasa 9, 10, 11 itu semua baik, nggak ada masalah, ya. Tapi dengan menyelisihi 10, 11 ini hadisnya lemah gitu. Kalau bisa nggak usah diamalin. Tapi 9, 10, 11 silakan. Untuk menyelisihnya 9, 10, 11. Ya. Misalkan lewat 9-nya 10, 11, ya nggak usah, karena hadisnya lemah. Lebih baik 10 saja. Kalau 10 jelas boleh puasa 10 saja, gitu. Ada juga qaul, ya, Imam Ahmad berkata jika samar baginya awal bulan Muharram, hendaknya berpuasa selama 3 hari. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa dia memuasai atau berpuasa 9, 10. Ya, itu kaul juga. Soal samar dia, ya, nggak jelas 1 Muharram itu kapan. Ya udah dia puasa 9, 10, 11 boleh, agar dia dapat 9, 10-nya. Begitu. Wallahu alam. Ini hanya ulasan-ulasan ulama yang kita kutip dari beberapa asatizah dalam tulisannya. Hukum puasa Asyura, Syekh Islam Ibnu Taimiyah puasa, ya, menyatakan puasa hari Asyura menghapus dosa setahun. Ya, begitu. Puasa 10 hari saja tidak dimakruhkan, tidak dibenci. Kalau orang mau puasa 10 aja udah, ya, dengan niat tidak tasabuh, tidak ingin mengikuti Yahudi atau Nasrani, dia pakai melihat sunnah. Ini sunnah 10, ya sudah, begitu. Nggak apa-apa, itu juga tidak dibenci, gitu. Lalu bagaimana jika Asyura nanti bertepatan dengan Jumat, Sabtu, ya, begitu. Padahal ada hadis menyatakan la tasumu yaumas sabti illa fima iftarada alaikum. Janganlah kalian berpuasa hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan kepada kalian. Artinya sholat wajib, misalkan qada yang sudah tertunda lama wajib, itu qada wajib. Nazar atau qada Ramadan, ya, begitu. Itu boleh Sabtu. Tapi puasa sunnah ada larangan tersendiri. Bahkan dalam hadis lain, ya, dijelaskan walau kamu harus memakan akar pohon untuk membatalkannya. Tidak boleh menyendirikan Sabtu. Ada dalam hadis lain Jumat dan Sabtu.
Jadi tapi kalau Sabtu dan Ahad boleh. Atau yang biasa berpuasa. Seperti ini puasa yang bukan menyendirikan, memang jatuhnya pada hari itu. Ya, bukan menyengajakan hari Sabtu, maka ulama membolehkan. Tapi Syekh Albani wallahu alam tetap tidak boleh. Tapi dapat pahala Asyura. Enggak usah puasa katanya begitu. Wallahu alam, saya pernah baca seperti itu. Ya, saya pribadi tidak mengambil itu. Beliau diselisih oleh Abdul Muhsin Abbad. Ya, Abdul Muhsin Abbad tetap kalau Sabtu dan Asyura jatuhnya hari Sabtu, tanggal 10 Asyura hari Sabtu puasa. Gak kena larangan ini. Begitu. Gak kena larangan walaupun kamu harus makan akar. Misalkan gak ada apa-apa untuk buka, ada akar kayu, batalin walaupun dengan akar kayu. Itu saking dahsyatnya nggak boleh puasa Sabtu. Karena Sabtu hari kebesaran Yahudi, nggak boleh dihormati dengan puasa, maksudnya begitu. Ini kehati-hatian ya. Dalam saum kan ibadah, tidak boleh niru Yahudi, tidak boleh niru Nasrani, apalagi nyanyi-nyanyi, bid'ah-bid'ah. Ya, ngapain kita meniru-niru ahli nar? Ngapain? Mau masuk neraka bersama? Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru suatu kaum, mereka bagiannya. Niru Yahudi, Yahudi masuk neraka, bisa masuk neraka kita. Niru Nasrani, Nasrani masuk neraka. Ya, begitu. Mau masuk neraka bersama mereka. Ya, padahal apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innalladzina kafaru, orang yang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang yang syirik, min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, mereka di api neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, zalika syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Mau niru seburuk-buruk makhluk? Kan tidak. Kalau puasa aja hati-hati, apalagi yang lainnya. Apalagi pikiran, apalagi sekedar hobi, apalagi sekedar nyanyian. Ya, hati-hati. Begitu Islam mencegah kesyirikan, kekafiran. Puasa nggak boleh sembarang puasa. Rasulullah langsung, ya Rasulullah, ini Yahudi puasa pada hari ini. Oh, kalau begitu di tahun depan aku menyelisihinya dengan 10, 9 dan 10. Begitu agungnya Islam itu, nggak usah niru-niru. Kalau niru teknologi boleh. Ya, ada orang kebablasan. Ya udah, kalau gitu nggak usah pakai laptop, nggak usah pakai HP dan lain-lain. Itu kan punya Yahudi, Nasara kebanyakan, orang-orang kafir. Ini kan istilahnya alat, ya, nggak mempengaruhi akidah. Yang mempengaruhi akidah dalamnya itu isinya, ya, media isi dari laptop kita, isi dari tab kita atau HP kita. HP-nya bisa buat Quran, buat hadis, bahkan sekarang kitab yang serumah ini bisa dari HP kita. Ini sekampung ini nih kitab bisa masuk ke HP kita. Ya, begitu. Nah, ini namanya maslahat, kebaikan. Dan kalau zaman sahabat mampu membuat komputer, sahabat buat itu. Tapi tidak mampu. Ya, karena itu bukan ibadah. Begitu. Dan nanti ya kalau ada waktu kita akan membahas masalah bid'ah di Muharram. Karena ibadah lawannya itu biasanya bid'ah yang merusak. Dia merasa beribadah tapi bukan. Ini hati-hati. Ya, banyak itu. Orang yang merasa ibadah tapi bukan ibadah. Jatuhnya bid'ah. Ya. Padahal kalau bid'atin dolalah. Nah, ini bahaya. Baik, kita masuk kepada
faidah. Ada Syekh Munajid, mungkin bisa di download bagi yang mampu. 33 faidah seputar Muharram, ya. Itu udah disebar kemana-mana itu. Ya kita akan lihat itu tulisan itu. Banyak tulisan juga yang lain, tapi saya tertarik yang ini. Faedah 10 hari pertama, yaitu di 33 tadi ada 10 hari pertama yang mana Allah telah menjadikan hari-hari mulia, terserah Allah. Allah menjadikan hari ini mulia, hari itu mulia, terserah Allah. Ya, orang Yahudi sombong, ya, mendengar ayat terakhir, bila amana rasulullah unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, dia datang ke Umar radhiyallahu anhu lalu bilang, kamu tahu ada ayat yang dimana kalau itu turun ke kaum kami nih, kami jadikan aid. Orang-orang Yahudi itu paling seneng ngadain perayaan, apa aja dijadiin perayaan. Ya, ayat Al-Baqarah ayat terakhir itu dijadikan perayaan kalau memang turun ke Yahudi, tapi nggak turun ke Yahudi itu, hanya turun ke umat Muhammad SAW. Dan ini salah satu kelebihan, yaitu ayat Al-Baqarah akhir, dimana ya kita pernah bahas kajian yang lalu bahwa itu mencukupi seorang yang membaca ya di malam hari dalam salatnya, itu dalam tafsir Bukhari, ya hadis Bukhari ada kitab tafsir, di situ ada hadis cukup, ya, mencukupi gitu. Coba lihat halaman 12 ya, tentang faedah seputar Muharram. Halaman 12 ya. Bagian paling utama dari bulan Muharram adalah 10 hari yang pertama. Abu Utsman An-Nadi menuturkan, kanu yu'azimuna thalatha asarat, al-asr al-akhir min Ramadan, wal asr al-awwal min Dzulhijjah, wal asr al-awwal min Muharram. Tadi kita sudah baca itu terjemahannya. Dahulu para salam senantiasa mengagungkan 10 hari yang tiga, yaitu 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Ya, itu dari Latiful Ma'arif halaman 35. Allah Ta'ala melarang menzalimi diri sendiri pada bulan-bulan haram. Allah Ta'ala berfirman, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu ya padanya, pada 4 bulan itu, termasuk bulan Muharram. Surat Taubah surat 9 ayat 36. Itu tulisan Syekh Al-Munajid di halaman 13. Silakan dilihat itu. Hal itu karena dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar daripada dosa yang dilakukan di bulan-bulan lain, melihat kesucian dan keagungannya. Salah satu ibadah kita tidak menzalimi diri karena Allah, bukan karena hal-hal lain. Kita takut pada Allah, ya, maka kita tidak menzalimi diri. Nilainya ibadah. Ya. Kalau takutnya karena lain, karena tidak enak dengan orang lain, itu bukan ibadah. Ya. Ibadah itu harus karena Allah. Kita tidak menzalimi diri kita sendiri karena Allah Azza wa Jalla. Qatadah rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan lain. Meskipun kezaliman itu dilarang setiap ya kondisi, namun Allah membesarkan urusannya sesuai kehendaknya. Ya, Allah menentukan itu kezaliman seluruh hari nggak boleh, seluruh bulan nggak boleh. Tapi ada bulan-bulan tertentu lebih besar lagi kezaliman itu. Baik tempat, misalkan di Mekah, di Madinah. Jika orang menzalimi dirinya di situ, menzalimi orang lain, menzalimi Allah dan Rasulnya, lebih besar lagi dosanya. Ya, dalam tafsir At-Tabari 14.238.
Ya. Begitu saya Munajid menjelaskan. Faedah yang ke-13, membangunkan keluarga untuk saum. Nah ini, hendaklah salah satu ibadah yang penting maka didawamkan, dibiasakan, dan diajarkan ke anak istri kita. Ya. Salah satunya adalah caranya kepala keluarga hendaknya mengingatkan istri, anak-anak, dan siapa saja yang berada di bawah perwaliannya agar berpuasa. Seperti mungkin ya PRT-nya, ya pegawainya kalau dia punya pegawai, ya begitu. Saudaranya yang di bawah, ya ponakan. Jika punya grup WA, ingatkan, ya saudaraku, saudariku ini puasa ya, begitu. Kalau mereka puasa, tadinya lupa, mereka puasa gara-gara WA kita dapat pahala, ya begitu. Jangan dianggap kecil hal ini. Bukan untuk kita ria. Oh kalau saya sedang puasa, bukan begitu, bukan untuk itu. Mari kita niatkan. Mungkin kita nggak puasa habis ngingetin, kita lupa kah atau sakit, nggak apa-apa. Ya kita udah dapat nilai puasa dan kita dapat amalan orang lain yang kita telah ajak berpuasa. Ini ibadah juga. Yang ibadah yang syar'i. Mandala alal khair. Ya. Kafa'ilihi, ya makna hadis, barang siapa menunjukkan kebaikan maka seperti pelakunya, dapat pahala gitu, tidak dikurangi. Faedah ke-19 itu orang yang masih punya hutang puasa Ramadan, misalkan dia belum bayar sakit atau haid, atau dia ingin puasa Asyura, boleh. Ya, orang yang memiliki hutang qada Ramadan boleh berpuasa Asyura dengan niat puasa sunnah. Kemudian ia mengqada puasa Ramadan setelah itu. Puasa sunnah boleh dikerjakan sebelum qada Ramadan berdasarkan pendapat yang rajih. Selain itu karena Asyura merupakan puasa yang ditentukan waktunya, jika terlewat maka tidak bisa dikerjakan lagi. Sedangkan qada Ramadan waktunya lebih leluasa. Ya, ini pendapat ulama. Jadi ada ibu-ibu dia masih santai kayak karena banyak kegiatan, tahu-tahu Asyura dia belum bayar hutangnya seminggu kah, 5 hari, boleh puasa Asyura walaupun hutangnya masih banyak. Ya, begitu. Karena apa? Kalau terlewat Asyura nggak bisa diqada Asyura ini. Ya, precise, tetap waktunya tepat 10 Muharram, hitungan bulan yang kita berada di dalamnya. Ya di Indonesia ya nanti penentuannya kan sudah dilihat tuh 1 Muharram kapan, tinggal ikuti aja begitu. Dan insya Allah ini nggak ada ikhtilaf ya, apakah ikut Saudi ya nggak kan, nggak ada ikhtilaf kan. Nah, memang seharusnya nggak ada ikhtilaf, masa mau ikut Saudi lagi 1 Muharramnya, nanti setiap tahun dia ikut Saudi. Ini wallahu a'lam. Ya. Nggak ada ikhtilaf di sini, mereka ngikut. Nah, mungkin ada ikhtilaf juga sih, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Saya pribadi nggak tahu, mungkin antum tahu, silakan. Faedah ke-22 ya ini ibadah juga, karena ibadah ini penting jadi dibahas sampai 33 oleh ulama. Faedah 22, seorang musafir boleh berpuasa Asyura selama tidak memberatkannya. Ramadan kalau safar boleh dibatalkan. Ya misalkan tiap Ramadan, akhir Ramadan kita pulang kampung. Misalkan karena ibu rindu, ayah rindu ingin berhari raya sama kita semua, kita boleh pulang. Boleh membatalkan puasa. Kalau berat perjalanannya, boleh terus puasa, boleh. Nah, kalau perjalanan pas Muharram, 10 Muharram terus kita ingin berpuasa, silahkan. Walaupun sunnah, ya. Karena nggak ada kodoknya ini. Kalau bisa jangan travel, jangan safar pada saat bulan Muharram tanggal 10. Tapi kalau ada meeting dari kerjaan ya silahkan. Ya, pastikan fisik kuat. Ya. Selama tidak memberatkan boleh.
Lalu faedah nomor 24 halaman 28 ya, yaitu orang yang memiliki uzur seperti yang sakit, wanita haid dan menyusui sehingga tidak bisa mengerjakan puasa Asyura, namun terbiasa mengerjakannya setiap tahun, ia tetap mendapat pahala disebabkan niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Ya, jika seorang hamba sakit atau berpergian lalu beramal akan dicatat baginya pahala sebagaimana ketika dia beramal saat bermukim dan dalam keadaan sehat. Biasanya sehat, 10 Asyura sehat biasa, tiap tahun dia. Tahu pas Asyura kali ini dia sakit, ya nggak usah diqadha, tapi dia dapat pahala. Atau dia safar seperti tadi, sebenarnya dia mau puasa tapi nggak kuat, batal di tengah jalan, dia sudah dapat pahala, ya karena dia biasa mengerjakannya setiap tahun. Maka niatkan setiap tahun, ya Allah aku ingin puasa Muharram. Ya, niat itu mempengaruhi keadaan amal kita. Gitu. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, ya akan dicatat baginya pahala sebagaimana ketika dia beramal saat bermukim dan dalam keadaan sehat. Jadi waktu sehat dia puasa, terus pas Muharram kali ini sakit, ya sudah sakit, qadarullah wa ma syaa fa'al, terus dapat pahala. Ya. Itu tergantung dari niatnya. Faedah nomor ke-26 ini juga menarik. Tadi faedah nomor 25 ya, tatkala puasa Ramadan diwajibkan pada Faedah 25 itu kita tidak bahas, tadi kita sudah bahas, yaitu barang siapa yang mau puasa silakan. Setelah wajib Ramadan maka puasa Asyura jatuh, yang tadinya wajib jadi sunnah. Yang mau puasa silakan, yang enggak apa-apa. Gitu. Lalu ada faedah ke-26 yang menarik, saya pilih ini. Hari Arafah lebih utama dibanding hari Asyura. Dan berpuasa di hari Arafah menghapus dosa 2 tahun, Asyura 1 tahun. Ada yang berpendapat bahwa hikmah di balik itu, hari Asyura dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya kan tadi, ya Musa selamat dari kejaran Firaun, ya Yahudi berbahagia, lalu mereka berpuasa pada saat itu. Ini masalah Nabi Musa alaihissalam. Sedang hari Arafah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk keistimewaan syariat kita. Oleh karena itu puasa Arafah lebih afdal dan pahalanya lebih berlipat ganda sebab keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berpendapat karena hari Arafah berada di bulan haram dan diapit 2 bulan haram, Zulqaidah dan Muharram. Lain halnya dengan Asyura. Pendapat lain mengatakan pada hari Asyura Allah menyempurnakan nikmatnya atas Nabi Musa alaihissalam dengan menyelamatkan dari Firaun. Sedangkan pada hari Arafah Allah SWT menyempurnakan nikmatnya atas Nabi Muhammad SAW dengan menyempurnakan risalah. Sempurna nikmat yang diperoleh dalam agama lebih agung daripada nikmat yang diperoleh dari badan. Dengan demikian terjadi perbedaan dalam pahala disebabkan perbedaan jenis nikmat. Arafah nikmat dalam agama, sedangkan Asyura nikmat pada badan. Waktu Musa alaihissalam selamat itu badannya, ya risalahnya juga. Tapi waktu Arafah itu disempurnakannya Islam. Yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, ilal akhir ayat. Sempurna ini, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Dinul Islam telah sempurna.
yang menyempurnakan Allah, yang menerimanya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang namanya manusia menambah, mengurang. Begitu indahnya Islam. Gak usah capek-capek mikir Islam perlu apa ya. Enggak, Islam gak perlu apa-apa. Amalkan yang sudah kita tahu. Ya, jangan sok mikirin ajaran Islam kayak ada yang kurang nih. Tidak ada yang kurang. Tidak perlu ditambah. Dan gak ada yang berlebihan. Islam pas. Ya, precise, tepat. Kalau ditambah jadi bid'ah. Dikurang jadi bid'ah, ditambah jadi bid'ah. Gitu. Udah Isa. Tapi kita cukupkan dulu sesi pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ke sesi kedua insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.